Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam video ini kita kembali belajar menerapkan hukum tajwid pada Al-Quran di Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, selanjutnya kita perhatikan kul huwa. Nah, kul dalam kalimat kul itu ada lam fi'il. Lam fi'il itu lam sukun yang ada pada kalimat fi'il. Nah, lam ini kita perhatikan, lam bertemu dengan huruf H. Maka cara membacanya, huruf lamnya harus idhar, harus jelas. Karena lam tersebut bertemu dengan huruf selain dari huruf lam dan huruf ro. Kita perhatikan, kul huwa di sini ada lam sukun bertemu dengan H. Ini adalah dibacanya harus jelas. Kul, lamnya itu jelas. Selanjutnya huwallahu. Nah, ini ada lafadz Allah ya. Nah, lafadz Allah tersebut sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah atau ada harokat fathah. Maka cara membaca lafadz Allah tersebut harus dibaca tebal, tafhim. Huwallahu. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah mengenai tafhim. Nah, mengenai huruf lam jalalah atau lafadz Allah itu ada dua ya, bisa dibaca tarkik, bisa dibaca tafhim. Kalau misalkan lafadz Allah tersebut ya atau lam jalalah tersebut sebelumnya berharokat fathah atau domah, maka cara membacanya harus tebal. Apabila sebelumnya berharokat kasroh, maka cara membacanya harus tipis ya. Contohnya seperti billahi. Nah, lafadz Allahnya itu dibaca tipis, berbeda dengan huwallahu, Allahnya dibaca tebal ya, karena sebelumnya berharokat fathah. Nah, seperti itulah cara membaca tafhim dalam kalimat lafadz Allah atau dalam lafadz atau dalam lam jalalah ya yang ada pada lafadz Allah. Oke, selanjutnya ahad. Nah, ini ada huruf dal di akhir kalimat ya, namanya adalah qalqalah kubro. Mengenai huruf qalqalah itu ada 5 kopto ba jim dal dikumpulkan dalam kalimat kut bujadin. Cara membacanya adalah dengan memantulkan huruf qalqalahnya. Huruf qalqalahnya adalah huruf dal. Huruf dal awalnya berharokat domatain karena berhenti atau wakof, maka huruf dal tersebut sukun. Nah, cara membacanya harus benar-benar jelas, besar dan tebal ya, memantul. Nah, cara membaca qalqalah adalah memantul. Selanjutnya Allahu, ini sama tafhim ya. Tadi sudah dijelaskan di ayat pertama. Sebelumnya berharokat fathah, ini harus dibaca tafhim. Tafhim adalah menebalkan bunyi huruf ketika diucapkan, maka penuhlah mulut oleh gemanya huruf Allah. Mulut penuh ya dengan gemaknya huruf Allahu. Nah, itu seperti itu cara membaca tafhim. Selanjutnya hus. Ini adalah alif lam samsiah. Dibacanya harus idgham hus ya, hus. Nah, ini diidghamkan, cara membacanya mengidghamkan dari huruf ha ke dalam huruf shad gitu ya. Alif lam samsiah itu hurufnya ada 14 ya, dikumpulkan dalam kalimat tibthum masil rahman tabuzdid dani'am da'su adhanni jur syarifan lil kiram. Ini adalah kumpulan dari huruf-huruf alif lam samsiah. Apabila kita hafal dengan syair ini, maka kita akan ingat, akan terus hafal mengenai huruf-huruf samsiah. Maka silahkan dihafalkan. Nah, ini bertemunya alif lam dengan huruf shad, ini adalah alif lam samsiah, dibacanya harus idgham. Nah, mengidghamkan dari huruf ha ke dalam huruf shad, hus gitu ya, seolah-olah ada alif lamnya di tengah tetapi tidak terbaca. Inilah yang disebut dengan samsiah. Selanjutnya somad. Nah, ini adalah qalqalah yang tadi sudah dijelaskan ya, hurufnya ada 5 dikumpulkan dalam kalimat kut bujadin ya. Cara membacanya itu harus memantulkan huruf qalqalahnya dengan benar-benar jelas, besar dan tebal.
Selanjutnya ayat yang ketiga, lam yalid walam yulad. Nah, yalid ini adalah qalqalah sugro karena dalnya itu berada di tengah-tengah kalimat ya. Dan huruf dalnya itu matinya mati asli, bukan mati di akhir ya. Mati karena diwakopkan. Nah, lam yalid, dal tersebut matinya di tengah-tengah, matinya mati asli ya, berada di tengah-tengah ayat gitu. Nah, inilah yang disebut dengan qalqalah sugro. Hurufnya ada 5, dikumpulkan dalam kalimat kut bujadin. Hurufnya di sini huruf qalqalahnya adalah huruf dal, yalid, yalid. Nah, cara membaca qalqalahnya itu dibaca mantul ya, memantulkan huruf qalqalah tetapi dengan ringan dan menyambungkan dengan bacaan setelahnya. Jangan lepas di situ, tapi kita ada pantulan dan dilanjutkan dengan menyambungkan dengan bacaan setelahnya. Lam yalid wa gitu langsung ya. Lam yalid walam, lam yalid walam gitu ya. Nah, itu seperti itu cara membaca qalqalah sugro. Selanjutnya walam yulad, lam. Nah, di sini ada hukum mim. Hukum mim itu terbagi ke dalam 3 bagian ya. Karena di sini huruf mim bertemu dengan huruf ya, kira-kira ini disebut apa? Nah, ini adalah namanya idhar safawi. Bertemunya huruf mim dengan huruf ya itu idhar safawi. Idhar itu artinya jelas, safawi itu makhraj ya. Mim itu keluar makhrajnya dari 2 bibir. Makanya di sini adalah safawi. Dibacanya harus jelas karena bertemu dengan huruf ya. Hukum mim terbagi ke dalam 3 bagian ya. Idhar safawi, ihfa safawi, idgham mutamasilen. Mengenai huruf idhar safawi ada 26 ya. Nah, 26 berarti sangat mudah sekali kita untuk mengingatnya. Karena apa? Karena huruf idhar safawi itu ada 26 selain dari huruf ihfa safawi dan huruf idgham mutamasilen. Ihfa safawi itu hurufnya 1 yaitu ba, idgham mutamasilen hurufnya 1 yaitu mim. Nah, selain dari mim dan ba, maka itu adalah idhar safawi. Oke, diingat, apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf idhar safawi, maka membacanya harus jelas seperti itu. Nah ini adalah mad tabi'i, mad asli, ada waw mati yang sebelumnya berharokat domah ya. Walam yulad, yulad 2 ketukan, yulad gitu ya. Ini adalah mad tabi'i, dibacanya 2 harokat. Lad, nah ini adalah qalqalah kubro ya, karena berada di akhir ayat atau berhenti wakop di situ ya. Nah, hurufnya ada 5, kop to ba jim dal, dikumpulkan dalam kalimat kut bujadin ya. Cara membacanya harus memantulkan huruf qalqalah dengan benar-benar jelas, besar dan tebal. Selanjutnya surat Al-Ikhlas ayat terakhir ya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, walam di sini ada hukum mim mati ya, namanya idhar safawi yang tadi sudah dijelaskan karena di sini bertemunya mim sukun dengan huruf ya. Ya termasuk ke dalam huruf idhar safawi. Mengenai hukum mim terbagi ke dalam 3 bagian, idhar safawi, idgham mutamasilen, ihfa safawi ya. Hurufnya ada 26 idhar safawi itu selain dari huruf ba dan mim. Selanjutnya yakul, yakul. Nah, bukan yakun ya, karena di sini ada nun mati bertemu dengan huruf lam ya. Apabila ada nun mati bertemu dengan huruf lam, ini apa namanya? Kita perhatikan pada bagian-bagian hukum nun mati dan tanwin. Hukum nun mati dan tanwin itu ada 4 ya, idhar, idgham, iqlab dan ikhfa. Nah, kita perhatikan. Nah, bagian yang ada huruf lamnya kira-kira yang mana? Yaitu idgham bila gunah ya. Huruf idgham bila gunah itu ada 2 yaitu lam dan ro. Apabila ada nun bertemu dengan huruf lam, maka membacanya harus memasukkan serta tidak mendengung ya. Kul. Nah, memasukkan dari huruf kaf ke dalam huruf lam ya, nunnya tidak terbaca. Kemudian tidak disertai dengan dengungan ya, hanya idgham saja. Walam yakullahu, walam yakullahu ya, hanya idgham, hanya memasukkan saja, tidak ada dengungan. Walam yakullahu. Nah, cara membacanya adalah walam yakullahu. Nah, seperti itu.
Selanjutnya lahu. Nah, di sini ada hak domir ya. Hak domir ini adalah mad silah qasirah. Nah, apa yang dimaksud dengan mad silah qasirah? Mad itu artinya panjang, silah itu artinya berhubungan, qasirah itu artinya pendek, 2 harokat cara membacanya. Nah, mengenai syarat mad silah qasirah itu ada hak domir ya. Hak domir itu lahu yang hu itu adalah hak domir. Nah, hu tersebut kita perhatikan mengenai huruf-huruf sebelum dan sesudahnya ya. Huruf sebelum dan sesudahnya. Sebelum huruf hak domir di situ ada huruf yang berharokat hidup ya, lam yang berharokat fathah. Nah, gitu ya. Kemudian kita perhatikan lagi mengenai huruf di depan ha. Kita perhatikan lagi mengenai huruf hijaiyah berharokat hidup setelahnya, yaitu huruf kaf yang berharokat domah. Nah, apabila ada hak domir ya, nah yang diapit oleh huruf hijaiyah sebelum dan sesudahnya itu yang berharokat hidup, maka ini adalah mad silah qasirah. Dan kita perhatikan lagi mengenai huruf setelahnya itu huruf yang bukan huruf hamzah ya. Kalau misalkan nanti di depannya huruf hamzah, maka itu namanya mad silah tawilah. Cara membacanya pun juga beda ya. Kalau misalkan mad silah qasirah itu cara membacanya pendek, tetapi pendek di sini maksudnya adalah 2 harokat. Lahu 2 harokat gitu ya, seperti mad tabi'i. Lahu 2 ketukan. Beda dengan mad silah tawilah, nanti di depan kita ketemu dengan mad silah tawilah. Cara membacanya mad silah tawilah itu bisa 4 atau 5 harokat ya, dibacanya secara konsisten. Lahu, nah seperti ini, lahu dibaca 2 harokat. Selanjutnya kufuan. Nah, di situ ada hukum tanwin. Hukum tanwin itu terbagi ke dalam 4 ya. Nah, kita perhatikan mengenai tanwin di sini ya, wan. Nah, tanwinnya itu bertemu dengan huruf apa? Nah, di sini tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Nah, alif yang berharokat fathah. Apabila ada tanwin bertemu dengan hamzah, ini adalah idhar. Cara membacanya itu jelas dan tidak mendengung. Kufuan, kufuan, wan. Nah, jelas terdengarnya. Oke, seperti itu mengenai idhar. Selanjutnya ahad. Nah, ini adalah qalqalah kubro. Hurufnya ada 5 qaf ta ba jim dal dikumpulkan dalam kalimat kut bujadin. Cara membacanya itu harus memantulkan huruf qalqalahnya dengan benar-benar jelas, besar dan tebal. Oke, sekian dulu mengenai pembahasan atau bagaimana cara menerapkan hukum tajwid dalam Al-Quran. Mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat. Silahkan di-share kepada teman-teman ya jika video ini bermanfaat. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.